Hikmah Isra dan Mi'raj yang akan dibawakan oleh Ustaz kita Haji Suhaimi SPD. Para Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hasunat sholatuhu wa kasura iyaluhu wa qalla maluhu kana ma'i wa lam yaktabil mu'minina kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa ba'da. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para ustadz yang membina Majelis Darul Husna ini, segenap kepada pimpinan, tua-tua terganai, bapak-bapak, ibu-ibu, khususan kepada Pak Zainuddin yang telah menghubungi saya untuk mengisi keberlangsungan acara pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya untuk pertama kali ceramah di pondok ini. Memang betul-betul pondok nih, pondok perumahan. Nyaman ya dah. Pondok perumahan ginilah nyaman, dingin ya dah, santai. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kebersamaan kita ini menambahkan ilmu yang bermanfaat dan keberkatan umur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita ringkas saja Bu, ada lawas-lawas ya. Pokoknya sebelum ngaji kita ampihan ya dah. Lawas-lawas ceramah ini nasi bungkus. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kejadiannya sudah lama. Namun peringatannya senantiasa kita rayakan setiap tahun. Intinya apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an disebutkan Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi artinya perayaan Isra wal Mi'raj ini intinya untuk allazina yu'minuna bil ghaibi,
gaib, malaikat gaib, wahdatul wujud gaib ialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita hayalkan, tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita raba. Tapi wahdatul wujud Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dirasa bagi orang yang merasa. Ialah khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan segala isi keduanya itu. Itulah yang wajib kita imani dan kita yakini supaya bertambah. Keimanan dan keyakinan itu bisa bertambah, bisa berkurang, ya, bisa nambah, bisa kurang. Makanya setelah terjadinya Isra wal Mi'raj, Abu Bakar Siddiq itu, ya, sahabat Rasulullah SAW, mertua beliau, andai kata ditimbang imannya dengan iman seluruh dunia ini, masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena imannya nambah-nambah terus. Kalau manusia biasa nih bisa nambah, bisa kurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa kurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambahnya iman itu karena meningkatnya ketakwaan, dan berkurangnya iman itu karena melakukan kemaksiatan. Maka diteruskan ayat di bawah, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang ingin meningkatkan iman dan takwanya itu dengan melaksanakan wa yuqimunas sholata. Mereka itu yang mengerjakan sembahyang. Itu yang mau meningkat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian rezekinya mereka infakkan. Maka yang disebut dengan al-mu'minuna bil haqq itu, mukmin yang sejati itu artinya umurnya dihabiskan untuk ibadah dan rezekinya sebahagiannya untuk infak dan sedekah. Itu yang disebut dengan al-mu'minuna bil haqq tadi, ya. Kemudian daripada itu pula saya sampaikan tadi hadis yang saya sampaikan, man hasunat sholatuhu wa kasura iyaluhu wa qalla maluhu wa lam yaktabil mu'minina kana ma'in fil jannah wa asyarahu bisababati wal wusqa. Artinya, siapa orang yang bagus sembahyangnya bagus. Nah, ini alhamdulillah, ya, alhamdulillah ada majelis taklim untuk anak-anak, ya. Nah, ini jangan sampai kita lengah anak-anak kita itu supaya sembahyangnya bagus. Man hasunat sholatuhu, siapa bagus sembahyangnya, ya. Arti bagus sembahyangnya tuh paham syarat dan rukunnya, paham rukun qaulinya, paham rukun fi'linya, paham rukun qalbinya, tahu yang membatalkannya. Itu yang namanya disebut dengan sembahyangnya bagus. Nah, saya sering sampaikan kalau di majlis kemarin dulu saya pulang dari pembimbingan, sering saya sampaikan tentang rukun qauli tadi. Ini saya sampaikan duluan ya sedikit. Sembahyang bagus itu wajib mengetahui rukun qauli. Arti rukun qauli ini apa? Rukun yang wajib didengar oleh ucapan kita. Itu rukun qauli namanya. Ya, rukun fi'li itu gerakan kita. Rukun qalbi itu niat dan urutan tartibnya itu. Yang dimaksud dengan rukun qauli itu yang pertama perkataan takbir, Allahu Akbar. Itu namanya rukun qauli, wajib didengar oleh kuping sendiri. Itu wajib loh. Kalau imam wajib didengar oleh makmum. Makanya rukun qauli itu harus benar-benar dipelajarinya. Misalnya macam ini, nah, belum sampaikan lagi kan dalam waktu kita 5 menit tampilan lagi. Nah, ya janganlah, nah. Dia 2 macam takbir. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqam.
Kalau takbiratul ihram itu lebih singkat. 1 alif 2 harakat itu lebih abdal. Misalnya gini, kalau laki-laki tangannya macam ini. Nah, mantap ya sedikit. Kalau laki-laki tuh ya, ini tak laki-laki yang dilalakin keduanya. Takbir tuh saya diajarkan oleh Ustaz Guri Abdullah, ayah Yurhajali almarhum Kiai Hasan Basri, kadang-kadang ulang. Buya Amir Medan, orang Medan, Buya Amir, Guru Said Medan, Al-Mustafa Kurbabar Medan. Nah, aduh, orang Medan dong. Itu Buya Amir. Kemudian di Pekalongan, Kiai Imran Masyadi. Takbir itu 5 guru ulama besar yang sebelumnya tidak pernah ketemu, takbirnya itu sama. Kalau laki-laki Allahu Akbar, kita aja 1 alif 2 harakat, ya. Allahu Akbar, kita aja. Nah, Allahu Akbar. Ibu jarinya nih di bawah kuping, ibu jarinya kalau laki-laki Allahu Akbar. Akbarnya sini. Nah, kita itu namanya 1 alif 2 harakat, ya dah. Namanya di dalam ilmu fikih imli'atun nafsi. Artinya apa namanya? Hati mengajari lisan. Hati langsung hati. Allahu Akbar. Sudah. Nah, ada yang kedua 4 alif 8 harakat. Allahu Akbar. Lawas mengingatkan bahasanya. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada itu Allah ya aku sembahyang fardhu maghrib. Artinya mulut mengajari hati, namanya disebut dengan hadisun nafsi. Boleh 4 alif 8 harakat, yang abdal 1 alif 2 harakat. Itu tentang takbir tadi, ya. Nah, kalau ibu-ibu takbirnya ibu jari di bawah dagu. Agak mengapit sedikit ke sini, nah ngapit apa nih dikapit. Agak ngapit kan nih, abu ada ngapit ke susu ya kan. Tangannya agak ngapit ke sini dikit di bawah dagu ibu-ibu. Cuman kalimatnya tetap Allahu Akbar. Macam ini di bawah sini ya. Ibu jari ini di bawah dagu. Allahu Akbar. Cuman kalimat rukun kaulinya tetap Allahu Akbar, tebal, ya dah. Nah, ini kadang-kadang kalau kita di masjid macam-macam orang takbir tuh saya lihat macam-macam. Tapi aku udah pernah juga negur orang, aku berdiam, dah. Yang kedua yang saya mau negur, kadang-kadang malah juga, malah dia katakan entah gimana gurunya ada tahu. Takbirnya ya, macam itik sarati ya. Salah gitu. Menurut ilmu tajwid salah gitu. Jadi kalau ya salah, ya Allahu Akbar. Minimal kuping sendiri dengar. Itu yang disebut dengan rukun qauli. Kemudian baca Fatihah. Fatihah itu wajib didengar kuping sendiri. Dengar kuping sendiri. Itu wajib hukumnya, rukun. Jangan sembahyang orang baca-baca mata kiri Allah Tuhan ya. Bukan masalah tahu Tuhan, syariatnya itu yang penting. Itu namanya hukum fikih namanya. Wajib dibaca Fatihah walaupun sendirian. Baca berimaman gitu juga. Wajib didengar kuping sendiri. Kalau tidak didengar kuping sendiri itu namanya bukan sembahyang. Ya, itu namanya disebut apa tadi? Rukun qauli. Kemudian tahiyat akhir, tahiyat awal, sunat abad, sunat hayat, ya sunat abad, tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal lupa, tidak apa-apa, ada dibaca. Nanti terakhir baru ditambah dengan apa namanya sujud sahwi. Tapi kalau tahiyat akhir, nah ya pemandangan ini udah nyampean kita dari orang. Nah, jadi misalnya kalau tahiyat tuh ya sama ada laki-laki bini-bini. Nah nih, kalau laki-laki bini-bini sama, tangan ini jangan terlalu ke sini, jangan terlalu ke sini, jangan terlalu melarat, jangan terlalu terkantuk. Nah, gini aja biasa aja gini. Nah, ini 5 ulama ngajari saya dari Medan ke Jawa Tungkal gini lah. Ini memandang cincin 4 kayaknya. Kalau nggak betul ada cincin, aku ada cincin ini musik paman. Jadi gini ya. Kemudian yang sini kalau sudah at-tahiyatu itu didengar kuping tuh, tangan tuh sudah menghitung sampai asyhadu an la ilaha illallah, diangkat tuh
laki-laki bini ini sama. Tanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turunkan lagi, satukan antara ibu jari dengan telunjuk gini, jana. Nah, inilah posisinya tuh. At-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Lagi kita terus sampai habis. Nah, ya dah. Ini kata tahiyat langsung kayak ini, kajong kayak ini. Mana ada pelajarannya kajong ini, sudah kajong gula-gulak. Macam mana? Tidak ada gitu pelajarannya, ada. Gini Rana aja kalau gula-gulak makro memang tidak betul, tapi makro. Tapi guru kami tidak ada ngajar tadi tidak kajong gula-gulak aja. Ya, paham lah. Nah, kemudian kalau sujud, nah ini sampaikan diulang-ulang dan pas supaya paham ya. Kalau sujud ibu-ibu tuh, nah rokok sujud itu. Ibu-ibu tuh sujud kalau ini mengapit ke sini, nah ibu tuh gini, ini ibu tuh sujud, dia mengapit, ya. Ibu tuh batis tuh kalau ibu tuh kalau sujud gini, batis dirampitkan, gini ibu, itu ibu dirampitkan batisnya. Kalau jangan melarak betis. Kalau melarak. Nah, kalau laki-laki, ibu-ibu sunat digambitkan ibu jari kanan, ibu jari sunat digambitkan. Kalau laki-laki direnggangkan. Nah, kalau sujud macam ini, laki-laki melarak kayak ini, melarak. Kalau ibu-ibu jangan melarak. Jangan melarak ibu-ibu jangan marah. Hambur lu katiak. Nah, gimana nih? Itu namanya hasunat sholatuhu. Itu baru kemudian nanti sudah sampai at-tahiyat itu assalamualaikum lah. Nah, assalamualaikum misalnya, assalamualaikum. Ini masih nih, assalamualaikum warahmatullah. Turunkan dah, assalamualaikum warahmatullah. Baru luruskan lagi kepala nih ke situ. Baru ucap lagi yang sunat, assalamualaikum warahmatullah. Baru angkat tangannya dibaca, nanti diajari anak-anak tuh. Dari angkat asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Artinya aku naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jauhkan, hindarkan diriku dari segala mara penyakit dan dari segala mara penyakit yang membuat aku susah tidur. Nah, macam itu caranya. Itu baru rukun qauli namanya. Nah, rukun fi'li gitu juga ya. Nantilah aku mah akan anak-anak belajar. Alhamdulillah anak-anaknya nanti insyaallah Ustaz Allah ngajari gitu. Itulah untungnya pun kita ada pendidikan ini ya dah. Jangan sampai anak tuh udah bisa ngaji ya dah. Ini kadang-kadang anak sampai ganal, sampai tumbuh si simot dulu belajar ngaji ya dah. Jadi sembahyang itu gampang, punya 4 orang ya. Makanya Mbah kawin 4 orang ya sembahyang katanya. Ada panjang kisahnya tuh, waktunya sedikit ya dah. Dan bisa sembahyangnya umpatan itu bisa ya dah. Nah, maka kita betul-betul lah belajar sembahyang itu. Jadi sembahyang itulah meningkatkan iman dan takwa. Orang sekali saja menyengaja diri untuk tidak sembahyang, itu kata Kiai Sambasri sering saya ulang-ulang, itu 100 kali naik haji, pahala naik haji 100 kali itu tidak bisa menampal 1 kali kita sengaja meninggalkan sembahyang itu. Saking besarnya dosa meninggalkan sembahyang itu. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Nanti kalau sekali meninggalkan, nanti mau lagi. Maka camkan di hati kita, jangan sekali-kali ada sembahyang. Orang kalau tidak mengeluarkan zakat masih tetap dibilang Islam, karena yang dikeluarkan zakat duitnya beda. Orang kada puasa itu masih tetap dibilang orang Islam, mungkin dia tak tahan berpuasa. Orang kada haji ya masih tetap dibilang orang Islam, karena duit naik haji tidak ada. Tetapi kalau orang tidak sembahyang, itu menurut Sayyidina Umar, itu kalau mati orang tidak sembahyang ini antara dua. Kalau tidak bangkainya pindah ke laut, dikasih makan harimau. Nah, itu orang tidak sembahyang. Maka alangkah hinanya kita orang tidak sembahyang. Ya. Saya salut melihat piti tungkal. Saya setiap malam minggu ngajar piti tungkal itu lah piti. Lain piti padang lain. Kalau piti padang ada duit.
itu Persatuan Islam Tionghoa. Tuha rajin belajar yang ini pengajiannya. Ada kurang 70 tahun masih belajar. Orang Cina sudah 119 orang masuk Islam. Banyak yang rajin untuk belajar tenang. Nah, kita di kami kebalik orang Cina berani masuk Islam, orang Islam jadi Cina. Nah, jadi artinya ya peringatan kita ini supaya kualitas sembahyang kita tuh semakin disiplin meningkat. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi artinya apa? Sembahyang itu tuh jangan dibuat di nomor satukan dari segala-galanya. Nomor satukan lah, karena sembahyang itu sumber daripada segala sumber. Sumber keberkahan hidup, sumber rezeki, sumber ketenangan. Makalah mengatakan, para ulama mengatakan, tarikus sholat la'anahu wa kullu syai'. Orang yang meninggalkan sembahyang semuanya melaknat. Rumah melaknat, baju melaknat, pakaian dalam melaknat, minuman melaknat, makanan minuman melaknat, jilbab melaknat, semuanya melaknat. Kata rumah yang bagus, ya di saat orang tidak sembahyang itu keluar rumah, biarlah kata rumah yang bagus tadi, keluarlah ke rumah. Kalau ini buat cilaka aku masuk ke rumah, pakaian macam itu, aduh katanya dibeli mahal-mahal, misal lalu dipakai orang cilakanya, lalu dipakai oleh orang yang sembahyang. Minuman, makanan, semuanya melaknatkan juga. Jadi jangan sampai kita orang Islam tertinggal sembahyang. Walaupun terlambat sedikit, tetap sembahyang. Amin, Allahumma astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan sholihan astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan sholihan. Yang terakhir, orang Islam sembahyang rajin tapi kadang mau berwirid, itu sama halnya kata Kiai Kalwani, sama halnya kita makan roti kadang pakai benyok. Makan roti kering, roti potong itu roti gebin. Itu makan roti sama ada pakai air. Itu orang rajin sembahyang tapi kadang berwirid, kadang berzikir. Maka orang yang sembahyang, orangnya berwirid, berzikir, berwirid, itu sama halnya orang yang makan nasi pakai kuah. Makan nasi pakai kuah. Daripada makan nasi daripada kuah, bagus makan nasi pakai kuah. Ini bicara ugi kalau ada orang Bugisnya. Ini bicara ugi mandri mak duro, ini dagang aneh. Makan nasi pakai kuah, bang, gak ada pakai lauk. Itu orang sembahyang bisa mau berwirid. Itu mandri mak duro, ini dagang aneh. Ya, dan itu orang Bugis ya itulah. Tapi kalau dikehendaki oleh ahli sunnah wal jamaah, orang itu sembahyang, berwirid dan berzikir, itu sama halnya orang makan pakai kuah, pakai lauk, tambah 4 sihat 5 sempurna, susu segelas. Itu yang dikehendaki oleh orang ahli sunnah wal jamaah. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu pula bapak-bapak, sedikit lagi kita bahwa orang yang benar-benar melaksanakan sembahyang itu dengan sesungguhnya, ikhlas mengharap ridha Allah, ya dan terima kasih dengan Allah,
dengan banyaknya nikmat yang sudah diberikan Allah, maka nanti akan timbul sifat kesabaran kepada diri kita. Ini timbul surang nanti sifat kesabaran dan sifat sakhawatun nafsi wa husnul khuluq, pemurah tidak pemarah, itu muncul dari sebab sembahyang kita. Saya cerita sedikit, Kiai Hasan Basri bercerita dengan saya. Jadi katanya Gus Dur itu waktu mudanya sudah wali. Syarat wali itu sakhawatun nafsi wa husnul khuluq, pemurah tidak pemarah. Jadi kiai kami ada, saya tidak bisa meniru beliau, orangnya pemurah. Jadi beliau tuh beli sayur, orang jual sayur, beliau nukar kacang, nukar tahu, nukar tarong. Duit beliau cuma 100.000, masih ada belikannya 80.000 beliannya tuh. Jadi suatu ketika datang pengemis dekat beliau, duit 80.000 itu dikasih beliau semuanya dengan pengemis tuh, karena pemurahnya tuh, tidak pemarah. Jalur nyuwun, nih Om John itu nyuwun, aku minta duit, unjuknya yang 80.000 itu langsung unjuknya. Kami melihat ada 3 depan lah dengan kami ada. Itu aku yang bisa niru tuh. Sampai beliau bilang, mengko sisok nih lewat ini mampir oh iki omahku. Di pasar ini apa ngamis tuh? Besok melalui sini lewat sini mampir, nanti aku kasih lagi omahku itu katanya. Ada tidak lagi itu orang Pungkam? Aku nengok sih kok cuma guru kami itu. Aku ngasih lah juga kalau pengamis ini ngasih lah. Kok langsung 2.000 gimana sih? Jadi lah 2.000 ya. Yang penting ngasih. Nah kita mengasih dengan pengemis itu jasa dia menerima kita, berkat dia bisa makan kita kasih itu, kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala pahala segunung Uhud. Amin Allahumma. Nah Gus Dur pemurah betul. Jadi kata Kiai Hasan Basri, Gus Dur tuh pas ada orang lewat dia mau habis pengantin udah wali, habis pengantin itu dia keluar berdua bisa pengantin kan, pengantin baru. Ada pengemis lihat nyuwun katanya, diambilkannya segenggamannya ambilkan, dikasihnya, suka kasihnya. Sekalinya bininya marah-marah, ngopor beli dikai wong liya. Piye nih kita anak alat tumbas ngopor nangkong anak pasar, maksudnya kenapa duit itu diunjuk ke orang, bagaimana kita dibelanja, itulah katanya diunjuk ke orang. Sarek bininya tadi, marah bininya, ambilnya serandar, tempilingnya Gus Dur serandar, bininya ambilnya serandar, tapi Gus Dur tetap senyum, dia calokannya pelan kaki yang kantong kiri ini segenggam kasihnya dengan bininya. Itu namanya wali ini dah, di tempiling bini takuheng beri duit pulang. Ibu ada juga di rumah tarai lah. Ada misal saya itu badan ini sampai ke rumah di lakinya sekali tempiling mandang sarek mirip duit apa sarek, kalau mirip duit berarti wali loh. Tapi kalau yakin gak dibeli dan ditempiling dengan sandal. Jadi itu namanya wali. Jadi itu kan apa? Karena dia sembahyangnya betul. Inna sholata ka'anna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan sembahyang kita meningkat, amal kebaikan kita meningkat. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfir minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan sholihan astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ibu segenap yang berhadir, mari kita bersama-sama memperhatikan anak-anak kita. Kalaupun kita tidak punya anak, bantu mereka dalam pendidikan ini. Besar manfaat faedahnya.
harta pun akan membawa berkah. Akhir zaman ini anak-anak kita susah nian, Bu. Lihatlah anak-anak setanjung Jabung Barat ini umur 3 tahun pun sudah pandai main HP. Kalau dikasih HP nangis. Saya punya anak 3 tahun harap benar memiliki HP. Mereka udah bisa dan cuman harap betul. Nah, semua 4 anak 4 HP. Cuman kita lah yang mengantisipasinya. Jam maghrib ambil ngaji dulu, ya dah. Nanti habis isya, nggak mutaran nanti kasih lah dia main HP, jangan dikasih lah, cuman kita mengatur, ya dah. Amin Allahumma. Kakak anak ini ngali bener dipadahi, awak nasihati dianggapnya mamai. Bila waya sarikinya guring rumah mini, tinggal sedikit duit kita dicuntani. Siang dan malam sibuk banget main HP, keluar ke dalam masuk kamar lalu pergi. Rupanya bujur ada nama hadangi, itu tandanya kakanak hendak selati. Ustaz Suhaimi ujuk sana ujuk sini, wadah pertemuan toko mail warung kopi. Namun sayangnya banyak pada mengaji, nang paling nyaman orang pulang membayari. Nah sampai mana tadi nih? Yang ibu-ibu yang saya hormati, jamnya sudah azan lagi, 10 menit lagi azan. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pendidikan kita di sini berkah manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma. Dan guru-gurunya tetap istiqomah dalam mengajarkannya. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sebagainya. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak Ustaz. Kami Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi.